Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1404 sampai tahun 1406. Meskipun ketiga tetua Zangjia semuanya adalah penguasa alam bawaan dan memiliki cukup pengalaman melawan musuh, kesenjangan alam antara mereka dan Howard Zhang tidak akan pernah bisa dihapus. Jadi jika mereka ingin mengalahkan Howard Zhang, mereka harus menggunakan beberapa trik sulap. Howard Zhang jelas tentang ini, dan mereka juga sangat jelas tentang hal itu. Bahkan Charlie Qin, yang menyaksikan perang di satu sisi, seperti cermin di dalam hatinya. Pedang tipis dari ketiga tetua Zangjia tampak ganas di sini. Faktanya, itu bukanlah jurus pembunuh yang kuat. Bahkan mengatakan sesuatu yang buruk. Itu tidak dapat melukai Howard Zhang sama sekali. Faktanya, kekuatan sebenarnya dari kedua lelaki tua ini masih lelaki tua Reyot yang berdiri di tengah kerumunan, dan cermin perunggu di tangannya bukanlah barang yang tidak berguna. Sepertinya direktur kita Zhang dalam masalah kali ini. Berdiri di depan kamp pedang biru, Charlie Qin menatap cahaya mengerikan yang terbang di langit hari itu, dan berkata sambil tersenyum. Dan pada saat itu Langya dan Yang Jun jelas juga menemukan sesuatu yang salah, mata mereka mengikuti pandangan Charlie Qin ke langit. Wolf Fang mendengus dingin dengan cara yang aneh, "Kapten, itu, apa itu?" Sebelum Charlie Qin membuka mulutnya, Yang Jun di sisi lain terkejut dan berkata, "Cermin langit dan bumi Yin dan Yang, apakah ini cermin langit dan bumi Yin dan Yang legendaris?" Hanya saja baru saja dikatakan bahwa senjata ajaib ini menghilang bersama pemilik keluarga generasi sebelumnya di Zangjia. Bagaimana mungkin mereka muncul di tangan orang-orang Zangjia lagi? Ini tidak masuk akal. Mendengarkan kata-kata gumaman Yang Jun, Charlie Qin tertawa lagi. Haha, bukankah itu masuk akal? Mengapa aku merasa ini yang paling masuk akal? Sungguh senjata ajaib cermin Yin dan Yang langit dan bumi. Bagaimana Zangjia bisa membuatnya menghadapinya dan menghilang dengan cara yang tidak jelas seperti itu? Saat dia mengatakan ini, Charlie Qin melanjutkan sambil tersenyum, dikatakan bahwa cermin Yin dan Yang langit dan bumi terbagi menjadi Yin dan Yang. Ketika matahari bersinar di langit, ia dapat menyerap semua jenis senjata ajaib, sementara sisi yang menghadap Yin dapat melahap roh dan roh musuh, dan langsung mengubah orang menjadi mayat berjalan. Mendengar kata-kata Charlie Qin, Yang Jun dan Langya langsung terkejut. Serius, apakah senjata ajaib ini benar-benar sekuat itu? Sambil mengatakan itu Langya dan Yang Jun saling memandang, tampaknya mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Adapun Charlie Qin, dia masih tersenyum, dan berkata, itu hanya legenda. Apakah orang-orang Zangjia begitu membanggakan cermin Yin yang langit dan bumi? Tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang pernah melihat mereka menggunakan senjata ajaib ini, atau orang-orang yang pernah melihat mereka menggunakannya semuanya telah meninggal. Ekspresi Langya langsung menjadi bersemangat. Kalau begitu, bukankah adik laki-laki Howard Zhang itu sangat berbahaya? Bagi Howard Zhang, Langya masih memiliki sedikit kelebihan. Ini bukan karena kultivasi Howard Zhang yang tinggi, tetapi karena Howard Zhang sangat cocok dengan temperamen Langya. Jadi sekarang Langya juga entah mengapa mulai khawatir terhadap Howard Zhang. Namun, Charlie Qin dan Yang Jun di samping tampaknya tidak ada apa-apanya. Mereka tidak tahu apakah mereka terlalu percaya pada Howard Zhang atau apakah mereka sama sekali tidak peduli dengan Howard Zhang, jadi mereka menunjukkan ekspresi yang begitu ringan dan ringan. Dan di sisi lain Michael Liu saat ini mengungkapkan ekspresi yang hampir sama dengan Charlie Qin dan mereka. Dengan mulut terkatup rapat, Michael Liu hanya mendengus, itu hanya jalan kecil. Tidak mungkin ada di atas meja. Jelas, Michael Liu, yang telah mempraktikkan ilmu Tao, sama sekali tidak menyukai apa yang disebut cermin Yin yang langit dan bumi. Dia telah mengikuti Kevin Ye sejak lama. Michael Liu masih memiliki pemahaman yang mendalam tentang senjata ajaib. Oleh karena itu, cermin langit dan bumi hanyalah sampah di mata Michael Liu. Cahaya aneh itu berkedip-kedip di langit, dan akhirnya cahaya putih itu jatuh pada Howard Zhang. Pada saat yang sama, wajah lelaki tua Reyot itu tiba-tiba menyunggingkan senyum aneh. Bajingan, kali ini kau tidak akan mati. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya harta karun Gunung Zangjiazen. Satu sisi menunjukkan senyum ganas, hati lelaki tua Reyot itu satu sisi tersenyum puas. Namun, cahaya putih aneh yang menyinari Howard Zhang seperti lampu magnesium tampaknya tidak dapat mengubah situasi. Pada saat ini, Howard Zhang hanya merasakan cahaya di depan matanya, dan ada kekuatan kuat yang tidak dapat menahan diri untuk menelan pikirannya sendiri. Hanya saja kekuatan semacam ini tidak dapat membawa bahaya besar bagi Howard Zhang. Bagaimanapun, Howard Zhang mempraktikkan keterampilan pembentukan tubuh dari kebangsaan Wu kuno, dan ras penyihir kuno sebenarnya tidak memiliki gagasan tentang keilahian. Nyanyian naga merah Howard Zhang hanya sedikit terganggu. Nyanyian naga merah Howard Zhang masih keluar dengan seluruh kekuatannya. Posturnya cukup kuat untuk mencabut gunung dan sungai. Diiringi dengan suara nyanyian naga, dia terus meraung.
Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, tiga tetua Zhang Jia yang datang membawa pedang tampak kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku terkena cermin yin dan yang langit dan bumi. Anak ini, bagaimana dia bisa baik-baik saja? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Awalnya, kedua Zhang Jia menempatkan pertarungan terakhir mereka pada apa yang disebut cermin yin yang langit dan bumi, tetapi sekarang senjata ajaib itu tidak berguna bagi Howard Zhang. Gravitasi berat Howard Zhang masih hancur seperti biasa, yang membuat ketiga tetua Zhang Jia gemetar. Saat ini, akan sangat sulit bagi ketiga tetua untuk berhenti. Saat ini, gravitasi naga merah yin seperti menghancurkan yang layu dan membusuk. Pedang di tangan ketiga tetua tidak dapat menahannya. Meskipun lelaki tua kecil itu juga seorang ahli alam bawaan, dia masih rentan seperti sampah di depan Howard Zhang. Tidak ada kecemerlangan yang indah, tidak ada gerakan yang luar biasa, semua yang ada di depan Howard Zhang tidak segembira jatuh 10. Semua orang yang berdiri di tanah mendengar suara keras. Kemudian mereka melihat bahwa ketiga tetua Zhang Jia dipukuli seperti layang-layang yang putus. Wah, seteguk darah mengucur dari mulut ketiga tetua Zhang Jia, lalu terdengar suara embusan. Tubuh tua itu jatuh terduduk di tanah dan mengenai kaki lelaki tua Reyot itu. Pada saat ini, tetua Zhang Jia yang agung, lelaki tua Reyot itu, tidak dapat mempercayai matanya. Dia melangkah maju dengan cepat, memeluk saudaranya, dan berseru, ketiga. Ketiga tetua Zhang Jia berdarah karena gravitasi yin naga merah, dan mulut mereka terbuka dan tertutup. Mereka tidak dapat mengatakan apapun yang ingin mereka katakan. Di seluruh pemandangan, hanya tetua agung yang menatap cermin yin dan yang langit dan bumi dengan wajah yang tidak dapat dipercaya, dan berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Pada saat ini, langkah berat Howard Zhang menuju ke arah kedua orang ini selangkah demi selangkah. Ini sangat rentan. Dua telah diselesaikan, dan yang terakhir. Kata Howard Zhang dengan dingin menatap lelaki tua Reyot itu, tidak bertanya, katakan saja, bagaimana kamu ingin mati? Bab 1405. Pertanyaan Howard Zhang tidak dapat digambarkan sebagai sesuatu yang berlebihan, dan di kaki gunung Zhangjiazhuang Garden saat ini, semua orang yang cerdas dapat melihat bahwa sikap Howard Zhang terhadap tiga tetua batin Heilong Wei dan Zhang Jia sama sekali berbeda. Puluhan penjaga naga hitam yang bertarung dengan Howard Zhang semuanya tergeletak di tanah dan telah kehilangan kemampuan bertarung mereka, tetapi mereka masih hidup, setidaknya belum. Namun, nasib ketiga tetua batin ini tidak sesederhana itu. Howard Zhang membunuh ketiga tetua batin itu. Tetua kedua Howard Zhang yang paling impulsif terbunuh oleh guntur Howard Zhang. Dia bahkan tidak menemukan tulangnya. Adapun ketiga tetua, dia tidak lebih baik. Meskipun dia dan Howard Zhang saling berhadapan, di bawah gravitasi berat yin naga merah, meridian dan tulangnya patah. Bahkan jika dia hampir tidak bisa bertahan hidup, itu akan menjadi akhir dari kultivasinya. Jelas, Howard Zhang memperlakukan orang-orang ini secara berbeda. Bagaimanapun, sebagian besar tetua di keluarga batin Zhang Jia seperti kaisar tertinggi. Prestasi mereka tinggi dan senioritas mereka di Zhang Jia dianggap sebagai senioritas. Oleh karena itu, Howard Zhang tidak bermaksud untuk mempertahankan mereka. Bahkan jika Howard Zhang berhasil merekrut dan menyerahkan ketiga benda tua ini, sulit untuk menjamin bahwa ketiga benda tua ini tidak akan menggigit diri mereka sendiri di masa depan. Yang disebut penjaga naga hitam berbeda. Penjaga naga hitam ini hanyalah penjaga halaman Zhang Jiakou. Jika Anda membunuh mereka, mereka bukan darah Zhang Jiakou. Jadi Howard Zhang tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimanapun, Howard Zhang adalah orang yang ingin menjadi pemimpin keluarga. Dia tidak dapat mengubah dirinya menjadi komandan kosong di masa depan. Bagi pikiran Howard Zhang, Charlie Qin di sisi lain sangat jelas untuk dilihat, tetapi Howard Zhang bagaimanapun juga adalah orang-orang Kevin Ye, jadi meskipun Charlie Qin mengerti cara Howard Zhang, itu tidak mudah untuk dijelaskan, hanya melihatnya sambil tersenyum. Bagaimanapun, itu bukan hal yang buruk bagi Charlie Qin sendiri atau seluruh pedang biru jika dia berhasil menaklukkan Zhang Jia. Saat ini, pertempuran antara Howard Zhang dan Zhang Jia telah mencapai tingkat penderitaan yang tak berujung. Secara khusus, lelaki tua Rahitis di depannya, yaitu Tetua Agung Zhang Jia, hampir mencapai titik membenci Howard Zhang sampai ke sumsum tulang. Perlahan mengangkat kepalanya, Tetua Zhang Jia melotot ke Howard Zhang dengan mata sipit. Hehe. Kakak laki-laki itu terbunuh dan pemiliknya terluka. Tampaknya tetua itu sangat marah. Matanya, seperti serigala lapar, menatap Howard Zhang dari atas ke bawah, tetapi dia tertawa dingin tanpa sepatah kata pun yang jahat. Setelah sekian lama, lelaki tua yang sakit parah itu berkata dengan dingin, pahlawan di masa muda, memang pahlawan di masa muda. Setelah jeda dalam suaranya, lelaki tua yang sakit parah itu melanjutkan, tetapi, anak muda, aku tidak punya dendam terhadapmu di masa lalu dan tidak ada kebencian dalam beberapa hari ini. Apakah kamu benar-benar akan membunuh semua keluarga Zhangku? Jelas, pada saat ini, kata-kata tetua Zhang Jia sudah memiliki makna yang lembut.
Namun, Howard Zhang menemukan bahwa meskipun lelaki tua itu berkata demikian, kedua tangannya yang tua berada di belakang punggungnya, dan dia tidak tahu apa yang sedang dia aduk. Mendengar ini, Howard Zhang mau berkata sambil tersenyum diam-diam, "Orang tua, ini saat yang tepat. Apakah menurutmu menarik bagimu untuk berbicara denganku lagi? Situasi hari ini, kamu dan aku ditakdirkan untuk menjadi abadi. Jika aku tidak membunuhmu, kamu tidak akan membiarkanku pergi, kan?" Saat dia berbicara, naga merah Yin di tangan Howard Zhang tiba-tiba terangkat. Tidak ada keraguan di ekspresinya di wajahnya. Ada aura membunuh dan memotong. Sepertinya dia siap untuk memulai. Lelaki tua rahitis itu akhirnya menghela napas ketika melihat penampilan Howard Zhang. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa kasihan. Haha, dalam hal ini, anak muda, lelaki tua itu hanya bisa meminta maaf padamu. Kemudian telapak tangan lelaki tua rahitis di belakang punggungnya tiba-tiba bergerak. Satu tangan, seperti angin, langsung menuju Howard Zhang, dan tangan lainnya muncul lagi, memperlihatkan cermin yin dan yang langit dan bumi. Namun, tangan lelaki tua itu jelas berbeda dari terakhir kali. Cermin yin dan yang langit dan bumi terus berputar di tangannya, dan sisi yin dan yang terus-menerus menyinari Howard Zhang. Cahaya merah dan cahaya putih saling memantulkan, membentuk kekuatan yang aneh dan kuat. Kau harus mati untukku. Pada saat itu, wajah lelaki tua yang sakit parah itu menunjukkan ekspresi yang ganas. Begitu dia mengulurkan tangan dan mencengkeram Howard Zhang, ekspresinya yang menggertakkan gigi tampak mengejutkan. Berdiri di pinggiran kerumunan, Langya Yang Jun segera menunjukkan sedikit ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka saling memandang sejenak, lalu menatap Charlie Qin. "Kapten, apa yang akan dilakukan lelaki tua ini?" Jelas, di mata Langya dan Yang Jun, apa yang dilakukan tetua Zhang Jia saat ini bukanlah postur yang seharusnya dimiliki seorang pejuang. Apa yang akan mereka mulai bukanlah seperti pertarungan hidup dan mati. Sebaliknya, itu tampaknya adalah dorong-dorongan antara para penjahat di pinggir jalan. Pada saat itu, Charlie Qin juga menyipitkan mata, lenggat untuk beberapa saat. Namun, setelah waktu yang lama, Charlie Qin terkejut dan berkata, "Tidak, benda tua ini ingin membakar semua batu giok dan batu, sehingga ikannya mati dan jaringnya koyak." Teriakan Charlie Qin membuat banyak orang ketakutan, termasuk Michael Liu. Setelah mendengar raungan Charlie Qin, Yang Jun menunjukkan pedang hantunya untuk pertama kalinya. Langya tidak mau ketinggalan, dan sepasang cincin tinju emas bergetar dan bersinar di tangannya. Tetapi saat ini, udara di antara Howard Zhang dan tetua Zhang Jia menjadi sangat aneh. Cahaya merah dan putih di sekitar dua orang di ruang sekitar, tampaknya memisahkan kedua orang itu, membentuk ruang kecil yang independen. Howard Zhang hari ini dapat melihat dengan jelas bahwa wajah lelaki tua rahitis itu secara bertahap menjadi kabur. Bahkan dia meraih telapak tangannya, dia juga perlahan-lahan memperlihatkan tulang putih hutan, bahkan daging dan darahnya telah menghilang. Dengan dengungan kecil, Howard Zhang mencibir, "Orang tua, apakah kamu ingin mati bersamaku?" Saat berbicara, wajah Howard Zhang menunjukkan sedikit penghinaan. Lelaki tua yang sakit parah itu berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, menjagamu adalah bencana bagi keluarga Zhang. Aku baru saja memulai mode pengorbanan darah dari cermin yin yang langit dan bumi. Aku akan menunjukkan kepadamu hari ini apa kekuatan sebenarnya dari cermin yin yang langit dan bumi." Mode pengorbanan darah. Untuk kata benda ini, Howard Zhang sedikit tertegun. Sementara Howard Zhang tertegun, lelaki tua yang sakit parah itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia melemparkan cermin langit dan bumi ke langit dan meraung, "Sayang, pergi, pergi, ambil darahku sebagai upacara peringatan, lahap semua hal di dunia ini, dan ubah semua kejahatan menjadi tidak ada." Setelah raungan melengking ini, langit di bawah seluruh gunung Taman Zhangjiazuang telah berubah, diselimuti dengan sentuhan warna merah cemerlang. Diam-diam menatap ke langit, Charlie Qin segera berseru, "Tidak bagus, cepat mundur." Bab 1406. Cermin yin dan yang langit dan bumi milik Zhang Jia dapat dianggap sebagai senjata ajaib, terutama yang disebut mode pengorbanan darah. Ketika mode ini dibuka, ia mengambil darah manusia sebagai upacara peringatan, dan menyalakan kekuatan pembalikan yin dan yang serta penghancuran otomatis. Bahkan Charlie Qin dan ahli pedang biru lainnya yang berdiri di kejauhan telah merasakan kengeriannya. "Hahaha, dengan darahku, aku akan mengorbankan langit dan bumi, membunuh, membunuh, membunuh." Di bawah mode pengorbanan darah ini, tetua Zhang Jia hampir jatuh ke dalam keadaan gila. Pada saat ini, di kaki gunung Taman Zhangjiazuang, bahkan para penjaga naga hitam yang berbaring di tanah dan mengeluh tanpa henti telah merasakan getaran. "Jangan, jangan." Warna darah dan cahaya putih bergabung untuk membentuk badai besar. Di tengah pusaran air, cermin langit dan bumi mekar di langit, memancarkan bau hisapan darah. Saat ini, Charlie Qin dan orang-orang lainnya masih baik-baik saja. Bagaimanapun, kultivasi mereka telah memasuki alam bawaan, dan mereka dapat menahan sementara kekuatan cermin yin dan yang langit dan bumi dengan kultivasi mereka. Namun, para penjaga naga hitam menderita.
Di bawah kekuatan kehancuran yang gila ini, satu persatu, mereka mulai terbang di langit, dan kemudian tersedot ke dalam cermin yin dan yang langit dan bumi. Terlebih lagi, ada sesuatu yang aneh tentang cermin yin dan yang langit dan bumi ini. Yaitu, setiap kali seorang prajurit menghirup, kekuatan penghancurnya akan meningkat 1 poin. Saya khawatir semua orang yang hadir tidak akan dapat membawa mode pengorbanan darah dan menjadi objek pengorbanan cermin yin dan yang langit dan bumi. Sialan. Howard Zhang keluar dari tengah pusaran air, melihat pemandangan yang mengerikan itu dan segera berseru. Kemudian dia terkejut, dan cahaya keemasan yang bersinar tiba-tiba meledak. Tubuh emas penyihir setinggi 5 atau 6 meter itu segera muncul di depan semua orang, seperti dewa yang turun ke bumi. Pada saat yang sama, ada orang lain yang merasa cemas, yaitu pemilik Zhang Jia saat ini. Meskipun pemilik Zhang Jia terluka dalam pertempuran pertama dengan Howard Zhang, cederanya tidak terlalu serius. Pada saat ini, kepala keluarga tidak menyangka bahwa orang yang lebih tua dari keluarganya telah mengambil tindakan ekstrim seperti itu tanpa mempedulikan keluarganya. Tampaknya situasinya telah mencapai tahap yang tidak dapat diperbaiki pada tahap ini. Begitu mode pengorbanan darah dari cermin yin yang langit dan bumi dibuka, tidak hanya Howard Zhang dan Lan Jian yang akan terlibat, tetapi juga pengawal naga hitam, yang telah susah payah dikultivasikan oleh keluarga Zhang, akan hancur, dan bahkan tulang dan darah kerabat terdekat keluarga Zhang tidak akan terlindungi. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh pemilik keluarga Zhang. Hentikan, tetua, hentikan. Tuan keluarga Zhang meraung putus asa, berharap dapat memanggil kembali pikiran sadar tetua melalui suaranya sendiri. Sangat disayangkan bahwa begitu mode pengorbanan darah dihidupkan, tetua tidak akan lagi terkendali. Saat ini, lelaki tua Reyot itu telah jatuh ke jalan iblis. Tidak mungkin baginya untuk berhenti saat ini. Bunuh, 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 mati, kalian semua. Tawa amarah menyebar di langit, membuat orang-orang yang mendengarnya merasakan semacam bulu Romawi yang mengalir. Namun, Zhang Jia, pemilik keluarga, tidak dapat kembali ke langit. Dia hanya bisa lumpuh di tanah seperti anak kecil dan menangis, sudah berakhir, sudah berakhir. Seluruh fondasi keluarga Zhang hancur untuk selamanya. Saat ini, kepala keluarga Zhang hampir harus menyesali masa mudanya. Dia tahu bahwa malam ini akan menjadi situasi yang tragis. Akan lebih baik untuk memberikan posisi tuan kepada Howard Zhang. Bagaimanapun, Howard Zhang adalah darah Howard Zhang, dan dia tidak akan membiarkan seluruh keluarga jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Tapi apa gunanya penyesalan sekarang? Saat ini, pemilik keluarga Zhang hanya bisa menyaksikan fondasi keluarga Zhang terkikis sedikit demi sedikit, dan akhirnya menghilang di dunia ini. Howard Zhang menyerah, tetapi dia tidak menyerah. Saat ini, Howard Zhang menunjukkan tubuh emas penyihir, memegang mantra naga merah di tangannya dan menunjuk ke langit, dia tampak seperti iblis. Omong kosong apa cermin yin dan yang langit dan bumi, omong kosong apa mode pengorbanan darah, semua membuatku istirahat. Pada saat yang sama, Howard Zhang melambaikan mantra naga merah di tangannya, dan menghantam langit di masa lalu. Kekuatan mengerikan menunjuk ke cermin yin dan yang langit dan bumi di langit. Namun, yang tidak diduga oleh Howard Zhang Wan adalah tongkat beratnya tidak mengenai cermin yin dan yang langit dan bumi. Sebaliknya, cahaya merah bersinar turun dan langsung mengenai nyanyian naga merah di tangan Howard Zhang. Naga merah itu tidak dapat menahan diri untuk berguling, dan naga api besar itu mulai mengaum dengan menyedihkan. Kemudian, Howard Zhang merasakan daya tarik yang sangat besar. Begitu dia melepaskan tangannya, nyanyian naga merah itu terbang keluar, dan kemudian dia tidak memasuki cermin yin dan yang langit dan bumi. Baiklah, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana mungkin? Saat ini, Howard Zhang terlihat bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Pada saat ini, tawa melengking dari sesepuh Zhang Jia keluar dari kehampaan lagi. Hari ini Howard Zhang tidak memiliki senjata ajaib di tangannya, seperti harimau tanpa gigi. Meskipun kekuatan iblis langit dan bumi cermin yin yang tidak dapat membantu Howard Zhang tampaknya tidak berdaya saat ini. Sebaliknya, Charlie Qin dan orang lain di bawah mengerutkan kening, merasa tidak enak untuk sementara waktu. Langya dan Yang Jun saling memandang, dan pada saat yang sama, mereka menyerang Charlie Qin. Kapten, cepatlah memikirkan cara. Aku merasa kekuatanku terus-menerus hancur dan menghilang. Jika aku ingin terus seperti ini, bahkan jika aku abadi, aku harus melepaskan kulitku. Gigi serigala bergegas maju. Saat ini, Charlie Qin juga bingung, karena bahkan pemimpin tim penegak hukum yang berkuasa, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Sambil memegang matanya, Charlie Qin saat ini hanya bisa meratap, saya tidak tahu bagaimana memecahkan benda ini. Benar-benar terkutuk. Jika Kevin Ye ada di sini, dia pasti punya cara. Di saat kritis seperti ini, pertama kali Charlie Qin secara alami memikirkan Kevin Ye.
Bagaimanapun, Kevin Ye dilatih untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan menguasai metode pemurnian senjata. Dia harus tahu cara memecahkan cermin terkutuk langit dan bumi. Namun, saat Charlie Qin bergumam dan bergumam seolah-olah tidak ada lalat yang terbang di sekitarnya, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Charlie Qin. Haha, bukankah itu hanya ruang untuk penghancuran diri dari alat sihir tingkat rendah? Kau tidak bisa menangani hal-hal kecil seperti itu. Ini benar-benar trik yang hebat untuk menggeser dunia. Charlie Qin, ahli suara ini, benar-benar mengenalnya. Siapa yang bukan Kevin Ye? Pada saat ini dapat mendengar suara Kevin Ye, Charlie Qin langsung bersemangat, "Ibu, awalnya anakmu sudah datang, tiba-tiba bersembunyi di dalam untuk melihat lelucon. Sekarang bukan saatnya untuk membuat komentar sarkastik. Pikirkan cara untuk menyelesaikan situasi saat ini. Ah, bukankah ini solusi untukmu? Aku memberimu senjata ajaib, tapi kamu tidak menggunakannya. Siapa yang salah? Baiklah, maksudmu senjata ajaib di tanganku dapat menembus cermin yin dan yang langit dan bumi." Ketika Charlie Qin terkejut, wajahnya bingung. "Apa yang kamu katakan?" Suara Kevin Ye tertawa, menyelesaikan kalimat ini, kembali terdiam. Setelah mendengar nasihat Kevin Ye, Charlie Qin segera melambaikan tangannya, dan sebuah lingkaran emas muncul di tangannya. Melihat lingkaran emas di tangannya dan melihat cermin yin dan yang langit dan bumi di langit, Charlie Qin hanya bisa tersenyum pahit, lupakan saja, sekarang hanya bisa menjadi kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Saat dia mengatakan ini, Charlie Qin melemparkan lingkaran emasnya ke langit dan berkata, "Beri aku kesempatan."